Banyak orang mengira administrasi keuangan itu cuma soal mencatat dan membuat laporan di akhir bulan. Tapi, apakah kalian tahu, laporan yang rapi itu tidak ada gunanya jika tidak bisa diubah menjadi sebuah keputusan yang strategis. Jadi apa sebenarnya perbedaan antara fungsi pelaporan yang bersifat administratif dengan fungsi pengambilan keputusan yang bersifat strategis? Sobat Arasid, selamat datang di Berbisnis. Bersama saya, Gembong Prasetyo Aji. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi dalam administrasi keuangan, yaitu fungsi pengambilan keputusan serta fungsi pelaporan. Dunia administrasi keuangan memiliki dua nyawa utama, yaitu adalah pelaporan serta pengambilan keputusan. Secara sederhana, fungsi pengambilan keputusan adalah proses menentukan langkah terbaik terkait pemanfaatan dana berdasarkan analisis data yang ada, di mana admin keuangan harus bisa menyajikan data serta bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan memastikan setiap perak yang keluar itu ada gunanya. Kita akan membedah penjelasan secara mendalam mengenai fungsi pengambilan keputusan, tentu di dalam administrasi keuangan, di mana fungsi pengambilan keputusan merupakan tahap di mana data-data mentah dari akuntansi atau laporan keuangan diolah menjadi tindakan yang strategis. Jika pencatatan keuangan adalah mata perusahaan, maka fungsi pengambilan keputusan adalah otaknya. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai pilar-pilar utama dalam fungsi pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan investasi atau investment decision. Keputusan ini adalah keputusan yang paling krusial karena menentukan arah pertumbuhan perusahaan. Manajer keuangan harus memutuskan kemana modal kita akan dialokasikan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Seperti contoh, ada investasi jangka panjang atau capital budgeting, di mana hal ini memutuskan apakah perusahaan harus membeli aset seperti tanah, bangunan, atau alat dan mesin yang baru. Serta ada investasi jangka pendek atau working capital, di mana hal ini menentukan berapa banyak uang yang harus mengendap dalam bentuk kas, persediaan barang, serta piutang agar operasional harian tidak terganggu. Yang kedua, ada keputusan pendanaan atau financing decision. Setelah tahu tadi kemana uang kita akan diinvestasikan, pertanyaannya adalah dari mana uang itu berasal. Nah, fungsi ini mencari kombinasi sumber dana yang paling efisien dengan biaya yang paling rendah tentu saja. Seperti yang pertama, ada modal internal, mana menggunakan laba ditahan atau keuntungan yang tidak dibagikan. Kemudian ada juga modal eksternal, seperti contoh utang, meminjam ke bank atau menerbitkan obligasi atau surat utang. Kelebihannya adalah bunga bisa mengurangi pajak, tapi resikonya adalah kewajiban membayar tetap tentu saja. Atau ada juga menggunakan ekuitas atau investasi, seperti menjual saham atau mencari investor. Tidak ada kewajiban bayar bunga, tapi kepemilikan perusahaan jadi terbagi. Yang ketiga, ada keputusan dividen atau dividend decision, di mana fungsi ini berkaitan dengan kebijakan distribusi laba kepada para pemegang saham tentu saja. Di fungsi ini, dilema antara memuaskan investor atau memperkuat perusahaan untuk masa depan sangat terlihat. Dalam keputusan ini, banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Seperti contoh, jika perusahaan punya banyak proyek bagus, laba lebih baik ditahan untuk modal. Atau jika perusahaan sudah stabil dan tidak banyak ekspansi, membagikan dividen tinggi akan meningkatkan nilai saham di mata publik. Yang keempat, ada tahapan dalam proses pengambilan keputusan.
Agar keputusan tidak berdasarkan intuisi semata, tentu admin keuangan harus mengikuti alur yang logis, seperti contoh mengidentifikasi masalah atau peluang. Kemudian bisa juga mengumpulkan informasi yang penting. Kemudian bisa juga menggunakan identifikasi alternatif. Atau kita juga bisa menggunakan analisis serta evaluasi, serta kita juga bisa memilih alternatif terbaik dalam melakukan implementasi serta evaluasinya. Yang kelima, ada alat analisis pengambilan keputusan. Dalam prakteknya, data tidak bisa langsung berbicara. Perlu ada alat analisis untuk mengubah dari angka menjadi dasar keputusan. Seperti analisis BEP atau break even point, di mana hal ini digunakan untuk memutuskan berapa minimal unit yang harus terjual agar perusahaan tidak rugi. Ini juga membantu keputusan penetapan harga serta volume produksi. Selain tadi break even point, kita juga harus melakukan time value of money atau nilai waktu uang, di mana prinsip bahwa uang 1 juta hari ini lebih berharga daripada 1 juta di masa depan. Ini adalah alat utama dalam keputusan investasi jangka panjang. Kemudian kita juga bisa menggunakan analisis rasio keuangan, seperti rasio likuiditas, memutuskan apakah perusahaan sanggup membayar utang jangka pendek yang segera jatuh tempo. Atau kita juga bisa melakukan analisis rasio profitabilitas, seperti memutuskan apakah strategi bisnis saat ini sudah cukup untuk menghasilkan untung dibandingkan modal yang keluar. Singkatnya, tanpa fungsi pengambilan keputusan yang baik, administrasi keuangan hanyalah tumpukan kertas laporan tanpa makna. Keputusan inilah yang akan mengubah angka-angka tersebut menjadi energi untuk menggerakkan bisnis kamu. Berikutnya ada fungsi pelaporan, di mana fungsi ini adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keuangan secara sistematis dalam bentuk laporan, seperti contoh laporan laba rugi, neraca, arus kas, atau perubahan ekuitas. Laporan ini digunakan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan dana selama satu periode tertentu, di mana fungsi ini tidak hanya sekedar membuat tabel angka saja, tetapi juga memiliki tujuan yang strategis. Seperti yang pertama, ada pertanggungjawaban, di mana tujuan ini membuktikan bahwa dana perusahaan digunakan sesuai rencana dan tidak ada penyimpangan atau korupsi. Kemudian ada tujuan strategis seperti transparansi, memberikan informasi yang jujur kepada pihak internal serta eksternal. Serta ada tujuan strategis yang lain adalah alat atau bahan evaluasi, di mana digunakan oleh para pengusaha menjadi cermin untuk melihat apakah target keuntungan sudah tercapai atau pengeluaran ternyata melebihi dari anggaran. Dalam membahas fungsi pelaporan, tentu komponen utama dalam administrasi keuangan tentu saja adalah laporan keuangan. Fungsi pelaporan atau dalam laporan keuangan biasanya menghasilkan beberapa dokumen, seperti ada dokumen laporan laba rugi, di mana hal ini menunjukkan pendapatan dikurangi dengan biaya atau beban dari usaha. Hasilnya adalah apakah perusahaan sebenarnya untung atau rugi. Yang kedua, ada neraca atau balance sheet, atau laporan posisi keuangan, di mana menunjukkan posisi aset atau kekayaan kita, berapa hutang kita, serta berapa modal kita dalam periode tertentu. Kemudian karakteristik laporan yang bisa dikatakan baik, di mana fungsi pelaporan dapat dikatakan berjalan efektif, harus memenuhi beberapa standar. Seperti yang pertama, harus relevan, di mana informasi yang disajikan harus sesuai dengan kebutuhan pengguna.
tentu saja untuk mengambil keputusan. Kemudian harus dapat diandalkan, di mana data harus akurat, bebas dari kesalahan yang material, dan didukung oleh bukti transaksi yang sah. Kemudian dapat diperbandingkan, di mana format laporan harus konsisten dari tahun ke tahun, agar kita juga bisa melihat tren kenaikan atau penurunannya. Serta laporan yang baik harus memenuhi standar tepat waktu, di mana laporan yang terlambat dapat memiliki laporan yang baik harus memenuhi standar tentu saja tepat waktu, di mana laporan yang terlambat akan kehilangan nilainya sebagai alat bantu pengambilan keputusan tentu saja. Sekarang kita akan membahas apa jadinya jika fungsi pelaporan itu buruk, di mana tanpa fungsi pelaporan yang kuat, sebuah usaha akan mengalami kebutaan finansial, seperti kebocoran anggaran, di mana kita sebagai pengusaha tidak tahu apakah ada pengeluaran yang kecil yang jika dikumpulkan ternyata jumlahnya sangat besar. Kemudian ada masalah pajak. Jika laporan tidak rapi, saat diperiksa oleh kantor pajak atau saat pelaporan pajak, perusahaan bisa terkena denda berkali-kali lipat. Atau yang ketiga, dengan fungsi pelaporan yang buruk, kita bisa kehilangan kepercayaan investor tentu saja. Tidak ada investor yang mau menaruh uang di tempat yang catatan keuangannya berantakan. Antara fungsi pengambilan keputusan serta fungsi pelaporan, hubungan keduanya bersifat berurutan, di mana fungsi pelaporan bekerja untuk mengolah data masa lalu menjadi informasi yang valid. Informasi inilah yang kemudian diserap oleh fungsi pengambil keputusan untuk menentukan arah masa depan. Seperti contoh, apabila tanpa pelaporan, keputusan hanya akan berdasarkan insting atau tembakan yang tentu saja sangat berisiko untuk usaha. Kemudian apabila tanpa adanya pengambilan keputusan yang tepat, laporan hanya akan menjadi tumpukan kertas atau file serta sampah-sampah yang tidak menghasilkan perubahan apapun untuk usahamu. Kedua fungsi inilah yang membentuk siklus yang tidak terputus. Laporan menunjukkan kondisi, keputusan yang diambil tentu untuk memperbaiki kondisinya. Hasil dari keputusan tersebut akan dicatat kembali dalam laporan periode berikutnya untuk melihat apakah keputusan itu sebenarnya berhasil atau tidak. Ada istilah dalam dunia data, garbage in, garbage out. Jika fungsi pelaporan menghasilkan data yang salah atau tidak akurat, maka keputusan yang diambil pun kemungkinan besar akan salah, serta bisa berakibat fatal bagi usahamu. Fungsi pelaporan memberikan kita kebenaran tentang apa yang terjadi, sedangkan fungsi pengambilan keputusan memberikan kita keberanian untuk melangkah ke depan. Administrasi yang keuangan yang hebat bukan tentang siapa yang paling mahir menghitung angka, tetapi siapa yang paling mampu membaca angka tersebut, serta tentu saja mengubahnya menjadi tindakan yang nyata. Jadi jangan cuma mahir dalam membuat laporan saja, tapi harus mahir juga dalam mengambil keputusan. Terima kasih telah menyimak episode ini hingga akhir. Jika Anda merasa diskusi ini bermanfaat, silakan bagikan kepada rekan-rekan Anda. Jangan lupa follow dan subscribe media sosial kami yang ada di dalam kolom deskripsi. Saya, Gembong Prasetyo Aji, sampai jumpa di episode berbisnis berikutnya.